satu kali Pak. Ya, poin otomatis di sini sudah ada satu. Tadi sama nomor 10 ya. Nomor 10 memasukkan tanda. Nomor 10. Sini Pak. Masukkan tanda tangan. Frekuensinya satu kali. Mungkin yang paling banyak di sini terlambat sampai frekuensi mungkin 3 kali atau berapa. Harapannya ini kosong. Berarti apa? Tingkat disiplinnya ada bagus ataupun nah, baru di sini nanti muncul keterangan anak ini termasuk dalam kategori sangat disiplin. Karena apa? Di sini ada totalnya masih 2. Ya, kalau misalnya kita tambah lagi, coba nomor berapa yang besar ini? Berduaan lawan jenis di tempat yang mencurigakan, nomor 12 misalnya. Sudah poin dapat tambah 5 Pak. Maka sudah turun cukup disiplin aja Pak. Ditambah lagi misalnya dia terbukti membawa narkoba hari ke-9 atau di sini pelanggaran yang tadi ini pelanggaran ketiga di mulut. Nah, pelanggaran keempat dia bawa apa? Rokok misalnya nomor 11 dan lumpuh ini sudah 4 pelanggaran dan jenisnya macam-macam. Rapotnya seperti ini Pak. Sudah 12 berarti kurang disiplin. 15 itu di atas 15 sangat kurang disiplin. Misalnya kita buat yang ekstrim, ditambah pelanggaran yang berjudi 14 sudah 12 berarti sudah sangat kurang disiplin. Nah monggo ini kartu ini nanti perlu dicetak apa tidak untuk menyertai di rapot, saya serahkan pada Manjin sama Bugal terserah. Jadi seperti tadi dulu terkait dengan apa cara memasukkan atau input. Kemudian yang perlu disepakati siapa yang input ini dan outputnya apa perlu dicetak. Kami serahkan Pak Majid sama Bugal. Sebentar, monggo. Jadi kalau yang input ini monggo, monggo. Baik. Terima kasih Pak yang sudah menjelaskan secara teknis. Baik, kalau yang sudah jalan ini kan di depan anak-anak ya, anak-anak sudah melakukan data secara manual. Mungkin nanti kita libatkan supaya untuk ketertiban dari guru juga ini ya fokus juga untuk penanganan. Jadi nanti untuk yang itu mungkin gimana kalau anak-anak dilibatkan untuk input yang sudah direkam secara manual tadi. Nanti kan pack ini kan sudah selesai direkam langsung dimasukkan di pack. Itu ada bagusnya Pak, kalau anak-anak dilibatkan berarti ada disiplin positif, jadi bahayanya sudah ada. Karena kemarin kan di ketertiban ini kan sudah artinya tidak sambung dengan temannya. Mereka berani, mereka berkomunikasi dengan temannya terkait materi. Saya kira memang cukup bagus, karena bisa anak-anak. Tapi sudah ada proses Ya. yang menunggu pastikan Pas 12 tidak ada ini ya, tidak ada yang bekerja. bisa proses dijelaskan. Saya gimana proses Artinya di sisi ini pasti ada ya. Nanti kita lihat kekuatan anak-anak ketika sudah terlibat itu yang perlu kita ingatkan. Dari itu saya mungkin yang sudah direkam anak-anak sudah bagus, sudah mencatat itu, lalu nanti mereka melanjutkan untuk mereka di aplikasi. Mungkin nanti yang anak-anak sudah perlu kita berikan ini ya pemahaman ini. Yang jelas nanti yang untuk tim keseluruhan dari dulu kan sudah tahu alurnya, sudah tahu alur kerjanya, jika nanti dibutuhkan untuk di depan untuk penguatan ke anak-anak sudah bisa memberikan hal. Mungkin Bu Dian bisa nambahkan yang bagaimana cara mengedukasi jadi ini. Silakan Bu. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Nanti kita usahakan untuk jualan tagnya itu 5 sesuai dengan hari ini sudah saya setting untuk akunnya sudah saya buatkan di depan jadi Mas modal daerah luar biasa. Nah, harapannya di kelas 12 ini pun nanti kelihatan di pengembangan dirinya di kegiatan baik di intrakurikulernya, kurikuler ataupun pestranya tetap nanti dikuatkan lagi ya. Nah, untuk anak ini, ya, misalkan kalau anak ini tidak masuk 2 kali misalkan, itu langsung akan terdeteksi supaya kita bisa memberikan layanan. Kita akoni apa sih kok enggak mungkin masalah ini, sehingga BK pun akan tahu lebih awal, sehingga tidak sampai kemudian nanti di akhir dinyatakan tidak naik karena sudah menumpuk, hanya itu sudah menumpuk karena tidak terdeteksi. Nah, kelas 12 juga demikian. Harapannya nanti anak-anak ketika ada masalah, teman-temannya mungkin ada masalah, nanti bisa langsung terdeteksi. Kita siapkan sistem yang memudahkan, ya, sistem yang memudahkan, karena tidak menutupi kemungkinan yang kelas 12 yang saya sampaikan tadi ada yang sampai kemudian harus keluar, ya, mengontrol terkait dengan pelaksanaan sistem ini. Nah, kadang-kadang nanti ketua kelas, wakil ataupun sekretaris ataupun benar pengurus kelas ini nanti akan terlibat langsung pemantauan dari pelaksanaan disiplin positif yang ada di SMKN 1. Jadi nanti tidak ada alasan wali kelasnya tidak tahu, karena yang dilakukan anak-anak itu by sistem itu langsung akan terkirim di wali kelas data yang ada di bantuan. Misalkan dia nggak masuk pengantar khususan jadi orang sukses ternyata apa nilainya nilainya hampir 190. Itu nomor berapa? 3. Yang nomor 21 kalau tidak salah sekolah di sekolah yang terkenal. Sekolah Anda ini terkenal mana sama SMA 1? SMA 1. Tapi nomor berapa? 21. Jadi bang, nomor 1 apa kira-kira? Nomor 1 ini tidak peduli nilainya bagus, tidak bagus, sekolah terkenal apa tidak terkenal mahal, apa kira-kira? Nomor 2 itu. Nomor 2, nomor 1 kejujuran. Kejujuran tidak pakai modal, betul kan ya? Betul. Anak orang belum kaya bisa jujur apa enggak? Anak kaya bisa jujur apa enggak? Disiplin bisa apa enggak? Seperti itu. Jadi nomor 1 kejujuran, nomor 2 disiplin. Yang suka sepak bola siapa? Angkat tangan. Nah, timnas itu seringkali enggak pelatih memulangkan gara-gara indisipliner. Sering kan? Tapi kalau kemampuan bolanya nggak bisa banget biasanya. Tapi waktunya tidur pukul 10 malam nanti masih ngelayap. Subuh-subuh baru buka. Ada nggak di situ? Pernah dipulangkan kan? Nah itu kira-kira kalau bal-balan itu akademiknya atau kedisiplinan kira-kira? Kedisiplinan. Anak-anak nilai akademik yang diatur seperti tadi. Tapi kedisiplinan juga sangat menunjang. Jadi nanti ada ketidakadilan, file rekap ketidakadilan sama kartu kendali kedisiplinan dikendalikan. Langsung berapa? Ngeling langsung. Kalau mau ditanda itu bisa Tapi kalau di situ kan sudah ada rekapnya. Rekap di sini ada. Kemudian saya kasih rekap. Di sini ada rekap. Ini yang merah rekap SIA. Ini totalnya. Tadi ada bulanan, ada totalnya. Ya, siap ya. Oke, silakan buka. R1. TPM 1. TKR 1
wabarakatuh. Dari yang sekarang pun anak-anak pramuka juga nggak dapat hal sebelum mereka mandiri beli masing-masing. Ya, seragamnya sekarang udah. PKR 2. Pagi J, Pagi Pak, gimana hari ini? baik Pak. Baik, tetap semangat belajar ya. Iya, Oke, baik J. Di obrolan ini saya ingin bertanya beberapa hal. Gitu ya. Yang pertama terkait di sekolah kita ini kan semakin berusaha untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, salah satunya melibatkan murid dalam kepemimpinan murid itu dalam program penerapan budaya positif atau penerapan disiplin positif di sekolah. Kalau menurut JJ, keterlibatan murid di dalam program sekolah itu bagaimana? menurut saya sudah saatnya murid diberikan kesempatan untuk tumbuh rasa kepemimpinannya dengan terlibat di berbagai pelaksanaan program sekolah itu Pak. Baik. Selanjutnya terkait dengan ini ya, ketika murid itu dilibatkan di dalam program sekolah gitu ya. Nah, kalau menurut JJ itu apa sisi positifnya gitu ya? Ketika iklim belajar sekolah itu memberikan kesempatan untuk tumbuh berkembangnya kepemimpinan murid. Dengan iklim belajar yang positif, murid dapat menyampaikan langsung pendapat mereka dan menentukan kayak pemikiran mereka atau pilihan mereka, dan mereka juga bisa terlibat langsung dalam program sekolah tersebut. Dengan itu motivasi murid semakin kuat saat melaksanakan program sekolah tersebut Pak. Nah, ini di program atau prakarsa perubahan yang dilaksanakan ini adalah di mana murid itu kan terlibat secara langsung, terutama memasukkan misalkan memasukkan data kedisiplinan murid yang itu secara integratif langsung masuk di data wali kelas ataupun di BK gitu ya. Nah, upaya agar kepemimpinan murid itu semakin tumbuh di proses itu bagaimana menurut Anda? Yang pertama, murid harus memahami indikator disiplin positif yang sudah disepakati. Yang kedua, murid bisa memahami aplikasi positif yang dapat mencatat kedisiplinan tersebut. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan wali kelas. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan teman. Oke. Nah, terkait nilai-nilai ini ya, nilai-nilai kebajikan ya, yang perlu dipraktekkan oleh murid untuk menumbuh kembangkan kepemimpinannya, terutama dalam penerapan disiplin positif itu apa saja itu? Menurut saya yang pertama itu membangun komunikasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga berkolaborasi, dan yang keempat ini yang paling penting itu kejujuran. Oh, kejujuran ya, karena di situ ada ini ya, mulai dari penerapan disiplin positif itu timbul dari dirinya sendiri gitu ya, kejujuran. Baik. Terima kasih J ya atas obrolannya hari ini. Tetap semangat untuk terlibat menumbuhkan suaranya, kemudian pilihan-pilihannya, dan juga terlibat langsung di dalam program sekolah. Oke. Tetap semangat J belajarnya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi terkait dengan pengembangan program sekolah gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, ini Bu Dian terkait dengan prakarsa perubahan, yaitu keterlibatan murid atau kepemimpinan murid dalam penerapan budaya positif itu ya. Iya.
Itu yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nah, kalau menurut Budian sebagai salah satu tim di ketertiban ya, dan Iya. juga di pengembangan karakter anak itu, menurut Budian apa pentingnya gitu ya keterlibatan murid atau kepemimpinan murid dalam menjalankan program terutama budaya positif di SMK Negeri 1 Sidoarjo? Oke. Untuk keterlibatan murid sendiri itu memang sangat penting. Karena apa? Karena siswa atau murid ini sendiri nanti bisa ikut memberikan pendapatnya atau suaranya, sehingga mereka bisa terlibat aktif dengan pendapat suaranya itu. Mereka dapat memberikan masukan terutama pada sekolah untuk disiplin positif yang seperti apa yang harus diterapkan di sekolah, karena memang ini tujuannya juga untuk siswa ya, untuk murid sendiri. Jadi memang untuk keterlibatan murid ini sangat penting. Ya. Nah, ini mungkin ini juga pemahaman hal baru juga ya ketika melibatkan murid itu terutama dalam penerapan disiplin positif, sehingga anak-anak itu mampu memberikan suaranya, kemudian memberikan ide-idenya, dan mereka merasa ikut terlibat langsung atau memiliki ide ini. Nah, mengaturnya itu bagaimana ini? Apa menurut Budian? Apalagi keterlibatan anak-anak ini, kepemimpinan murid ini juga ada nanti di Prakarsa Perubahan ini kan ada juga secara langsung ya, terutama ada aplikasi online yang mereka mencatat dan sebagainya itu. Saya ini ya pengalaman dulu ya. Kalau di SMK 1 ini memang pada saat penyusunan tata tertib sekolah itu memang melibatkan siswa. Kita undang perwakilan siswa dari tiap kelas, kemudian kita ajak diskusi. Kemudian sampai tercetuslah atau terbentuklah tata tertib yang harus dilaksanakan bagi setiap siswa. Contohnya aja di kelas. Di kelas itu setiap hari murid itu sudah ada yang bertugas untuk mencatat kehadiran temannya. Kemudian mereka juga petugasnya ini koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing. Kalau memang ada siswa yang perlu nanti mendapatkan penanganan, akhirnya dibicarakan dengan wali kelas. Kemudian juga nanti wali kelasnya juga bisa koordinasi dengan tim ketertiban ataupun dengan bimbingan konseling ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi untuk siswa itu juga terlibat aktif di masing-masing kelas untuk masalah ini penerapan disiplin positif itu sendiri. Oke, jadi prakarsa perubahannya itu ya cara mengaturnya. Jadi mereka di kelas ikut memantau perkembangan disiplin positif antar temannya dan komunikasi dengan guru, wali kelas dan juga di PK gitu ya. Nah, ini kelihatannya prakarsa perubahan ini sangat baik ya, sangat positif untuk membangun budaya di SMK Negeri 1 Sidoarjo ini. Kalau menurut Dian ini ya, sumber daya yang mendukung atau situasi yang mendukung ketercapaian ini apa gitu ya, supaya prakarsa perubahan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Iya, karena memang di SMK 1 sendiri kan sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi memang untuk merdeka belajar itu ya. Jadi melibatkan murid itu ya. Melibatkan siswa juga. Kemudian di SMK 1 juga memfasilitasi anak-anak dalam mengembangkan dirinya atau potensinya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga disiplin positif ini erat kaitannya hubungannya dengan budaya kerja di industri. Jadi anak SMK ini nanti diharapkan pada saat mereka bekerja atau masuk dunia industri, mereka sudah paham budaya kerja, budaya industri seperti apa yang diterapkan di sana, karena di SMK 1 sudah diterapkan melalui penerapan disiplin positif ini. Gitu. Iya. Jadi berarti situasinya itu memang mendukung untuk melakukan perubahan-perubahan positif di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Wah, ini luar biasa. Semoga prakarsa perubahan kepemimpinan murid atau keterlibatan murid dalam penerapan budaya positif ini nantinya bisa berjalan dengan maksimal. Amin. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Sama-sama. Atas kerjasama yang luar biasa ini.